Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia.com hadir kembali untuk Anda. Dan hari ini Chandra berkesempatan untuk podcast bersama Pemret atau semacam pimpinan redaksi dari Satukan Indonesia.com. Salam sehat. Suara ya. Ternyata Bapak bisa dikatakan kalau saya lihat sekilas ya. Masih muda, ganteng, energik ya Pak. Tapi kita ini umur kita udah lewat setengah abad ini. Oke. Tapi gini Pak, ini kalau boleh tahu tuh Bapak sendiri sih olahraganya apa sih Pak sampai prima itu? Saya tanya Pak, olahraganya apa Pak Wilson? Terima kasih Mas Chandra ya. Baiklah, sebelum saya menyampaikan soal rahasia apa supaya bisa kelihatan bugar, olahraga yang mungkin pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga hati dan pikiran kita. Iya. Kalau kita mampu menjaga hati dan pikiran kita, pasti aura yang akan terpancar ketika kita ketemu orang atau siapa saja, itu pasti ya aura yang lebih segar sehingga kelihatan lebih mudah. Nah, kedua yang harus rajin olahraga. Kalau saya olahraga sih memang karena kesibukan di kantor, ya nggak ada olahraga rutin sih yang memang harus cuma yang selalu saya lakukan ya jalan. Jogging. Itu jalan. Kalau jalan berapa kilo Pak biasanya? Ya kalau hari biasanya Sabtu atau Minggu, saya jalan ya sekitar 3-4 kilo. 3-4 kilo? Ya. Kan mutar kompleks aja itu sampai ke lapangan kalau saya kan tinggal di Depok. Mutar kompleks sekitar lapangan itu ya udah hampir sudah sekilo lebih. Kalau mutar udah 3 kilo. Itu teman itu adalah bisa dikatakan sebagai tips trik agar terlihat awet muda dan juga bugar ya. Ya bugar. Pertama itu hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran itu selalu baik, selalu melihat segala sesuatu itu positif, pasti kelihatan segar. Meskipun usia kita udah lebih 50 tahun. Luar biasa. Itu teman nggak ada salahnya kita terus berolahraga setiap hari. Bahkan istilahnya ada Pak Maruli Tua Silaban, beliau selalu minum air mineral ya. Air mineral ya. Itu juga penting. Saya memang air putih selalu. Kalau pagi pagi sebelum makan apa-apa itu kopi malah. Kopi pahit. Kopi pahit segelas. Habis itu baru mau minum apa segala silakan. Dan satu lagi, setiap pagi itu kalau saya mau keluar beraktivitas, itu makan. Saya terbiasa dari dulu itu makan. Kalau pagi bukan sarapan, makan. Kalau Bapak aslinya dari mana? Ya, kalau saya aslinya sih Sulawesi, Manado. Saya kecil besar sampai selesai kuliah dengan. Kalau di Jakarta, kalau untuk makan bubur, hanya bubur Manado aja ataupun bubur yang lain juga dimakan juga? Kalau bubur sih kan itu, kalau buat aku itu bukan makanan yang ketika kita sakit. Kalau bagi saya ketika sakit aja mungkin perlu pencernaan, menjaga pencernaan ya kita makan bubur. Oke, teman-teman, kita jangan terlalu jauh bertanya untuk tentang kesehatan sebagainya. Nanti diburu waktu nih untuk Pak Wilson nih teman-teman ya. Jadi gini Pak, sejarah tentang Satukan Indonesia.com itu seperti apa sih Pak? Kenapa sih tiba-tiba dibangun Satukan Indonesia.com? Yang luar biasa Pak. Itu sejarah Satukan Indonesia semestinya itu yang paling tahu itu idenya munculnya gimana. Yang pemimpin umum kita Pak Maruli Tua Silaban. Karena memang saya bergabung setelah ini udah ada. Satukan sudah ada. Cuma memang setelah saya membaca visi misi Satukan Indonesia, saya tergerak mau bergabung, bukan karena namanya itu ya, karena visi misinya itu bagaimana seorang wartawan itu membuat suatu pemberitaan yang bisa menyatukan, bukan malah menjadi propaganda, bukan malah menjadi apa. Kan sekarang kebanyakan karena ya di zaman digital sekarang ya, kebanyakan orang lebih memilih atau terkungkung ya, terjebak dalam clickbait. Seringkali mereka memilih judul meskipun nggak menggambarkan isi, judulnya yang penting kelihatan wah gitu sehingga orang klik gitu. Kan kalau kita klik itu apalagi sudah monetize media kita, itu kan
mengejar bisa mendapatkan remunerasi. Nah, jadi ya banyak media terjebak di situ. Nah, jadi saya mencoba dengan bergabung dengan Pak Murali bagaimana menurunkan suatu program atau suatu konsep berpikir bahwa wartawan itu tidak sekedar untuk supaya banyak orang lihat gitu. Tapi bagaimana isi daripada konten yang kita sampaikan ke masyarakat itu bisa diterima dan itu membuat mereka ya katakanlah lebih sejuk, mendapatkan edukasi, bukan malah berantem. Itu. Oh, iya. Saya kira itu seperti itu ya. Iya, jadi teman-teman ternyata memang satukanindonesia.com kalau kita lihat ya sekilas visi misinya itu benar-benar ingin menyatukan atau merukunkan warga negara Indonesia yang ada di berbagai macam pulau, bahkan yang ada di luar dunia. Benang merahnya ya. Kita berharap dengan membaca berita Satukan Indonesia itu dia mendapatkan satu wawasan atau satu harapan sehingga dia bukan malah menjadi ada terwujud atau apa. Sehingga berita yang benar-benar berita yang sesuai dengan konsep jurnalistik yang memang memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga dalam pemberitaan itu tidak sembarangan. Baik, berarti teman-teman ternyata kalau cara juga ingin menyimpulkan mana ya teman-teman satukanindonesia.com itu ingin yang namanya selalu meliput atau mungkin mengangkat berita-berita yang positif ya. Dalam ini kita juga ingin menggerakkan ya bagaimana masyarakat nanti setiap hari Minggu bisa bergotong royong dengan warga yang lainnya ya, kemudian berkomunikasi dengan misalkan teman-teman kita yang berbeda pulau, berbeda suku, bahasa dan sebagainya gitu ya. Pak, terkait ini Pak ya, kadang-kadang saya kan mendengar berita yang misalnya tentang kecelakaan atau mungkin tentang misalnya pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Itu apakah sedikit-sedikit juga diangkat juga untuk terkait itu berita negatif banget ya. Jadi takutnya jadi inspirasi orang untuk melakukan hal itu. Jadi dari PPN sendiri seperti apa Pak? Sebenarnya berita pembunuhan, berita pemerkosaan itu tidak dilarang. Begitu. Karena memang kalau itu kan kalau bersifat informatif kan biasa aja. Iya, sehingga membuat orang yang membaca itu tidak melakukan. Tapi kadang-kala kita ya seperti yang saya katakan tadi yang terjebak dengan ibadah atau zaman koran dulu itu kita kan selalu diajari bagaimana cara membuat berita perkosaan ya. Kalau sekarang malah kalau saya lihat berita perkosaan itu ditulisnya jadi kayak gamblang begitu. Semestinya harapan kita memberikan berita itu misalnya begini ya. Pertama, kalau perkosaan kan pertama kita harus lindungi orang yang korban. Kedua, pemberitaannya tidak berdampak atau negatif. Nah, kalau misalnya dua ini kita patuhi berarti kita memberitakan yang benar. Nah, kadang-kadang sekarang mereka membuat di dalam kurung ada nama singkatan, tapi nama lengkapnya ditulis, alamatnya ditulis dengan jelas. Misalnya di referensi ini dijelas. Mestinya kalau orang diperkosa itu sebaiknya kita menulis namanya disamarkan. Terus kedua, dalam penulisannya untuk ditulis itu ada yang menulis begini. Pada saat diperkosa ya, pertama dia misalnya ditarik dari mobil gitu, dibawa ke gedung tua, baru dibuka celananya sampai yang hal-hal negatif sebenarnya itu ditulis. Kayak tutorial jadi nah, itu tutorial. Padahal sebenarnya kan nggak bisa seperti itu. Nah, kalau kita sudah bicara perkosaan, yang orang tahu dari perkosa, nggak perlu tulis lagi sampai saya baca, aduh ini jijik banget bacanya sampai. Ya hal seperti itu yang kok jadi serius banget ya. Nah, kita ngobrol lah. Jadi intinya teman-teman wartawan atau mungkin kontributor berita yang ada di satukanindonesia.com itu selalu Bapak wejangi. Saya selalu mengingatkan ke mereka untuk menulis hal-hal yang harus benar. Jangan sampai menulis karena ingin menulis sesuatu. Memang kalau mau berita yang lengkap itu kan harus detail. Tapi jangan perkosaan ditulis detail. Atau perampokan disuruh akhirnya diikutin orang. Oh gini cara merampok, ini cara membobol kunci ya. Nah kita kalau ditulis cara membobol kunci pakai apa segala macam, diikutin orang gitu. Kunci kayak orang nggak tahu jadi tahu gitu. Gitu. Ya seperti itu kira-kira. Ini waktu dari Pak Wilson Lumi ternyata sangat singkat teman-teman untuk Pak sebenarnya setelah ini Bapak ada acara kemana lagi Pak?
Ya isi acara kerohanian sih. Oh iya, betul. Acara kerohanian ya. Memang itu udah jadwal setiap hari Sabtu. Iya. Jadi harus hadir gitu, nggak enak kalau bukan nggak enak ya, memang udah karena kita di situ ya kita harus hadir. Iya. Kalau sudah hadir harus mengalir Pak ya. Jangan hadir tapi tidak mengalir, tidak mewarnai Pak ya. Acara jadwal itu diambil Sabtu karena Sabtu dianggap libur. Oke. Akhirnya sekarang Sabtu kita masih bisa beraktivitas di luar. Oke, mungkin satu lagi Pak. Jadi ini kan teman-teman atau mungkin para pemirsa dari satukanindonesia.com sudah mulai mengenal nih personel-personelnya siapa saja sih yang ada di satukanindonesia.com. Ternyata bukan orang sembarangan dan bukan sembarang orang ya. Bukan main-main dan apa ya? Intinya dan tapi bukan main. Orangnya bukan main ya, tapi bukan main-main. Oke, Pak. Ini sebenarnya kegiatan Bapak atau mungkin aktivitas Bapak tersendiri itu apa saja Pak, boleh disebutkan? Ya, kalau mau disebut sih ya memang itu kalau mau disebut sih memang agak padat, tapi ya mungkin tidak sepadat dengan apa pemimpin umum satu Indonesia ya. Tapi ya cukup padat ya. Selain di organisasi, saya di Persatuan Wartawan Indonesia, terus di Serikat Perusahaan Pers, dan di PBI juga saya sebagai Direktur Eksekutif Mapilu. Di mana tahun ini adalah tahun yang paling panas menghadapi 2024. Jadi ya memang kesibukannya di situ. Bagaimana kita mempersiapkan seperti untuk teman-teman wartawan cara menulis. Lagi kita lagi garap sekarang, khususnya Mapilu ya di PBI Pusat, kita lagi garap bagaimana menulis berita yang ramah terhadap pelaksanaan pemilu. Jadi wartawan itu sangat hati-hati menulis. Jangan karena kita pendukung si A, terus kita memuat si B jelek atau apa itu ya. Itu independen ya? Harus independen. Harus bagaimana kita menempatkan diri pada posisi kita sebagai wartawan, bukan sebagai tim sukses atau relawan. Itu ya, kalau relawan ngomong apa silakan saja. Tapi kita sebagai wartawan meskipun kita di pihak si A, tapi sebaiknya dalam menulis itu tanggalkan dan kita menulis yang sebenarnya harus netral. Kita di sini. Suara teman-teman. Kalau kita berbicara dengan Pak Wilson Lumi, ternyata teman-teman ya banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita serap ya. Kedepannya kita mau bicara lagi Pak ya, atau mungkin lain waktu Insya Allah kita akan bicara lagi terkait kode etik ya, kode etik jurnalistik dan sebagainya. Itu sangat rawan. Apalagi ya ketika seseorang membuat sebuah berita atau menulis sebuah berita, itu jangan sampai nanti ketika seseorang membaca berita tersebut tiba-tiba ada semacam gerakan yang tidak baik gitu kan. Tapi harusnya ketika ada sebuah berita itu diturunkan oleh seseorang gitu. Misalnya nih pemberitaan tentang perbatasan Indonesia seperti ini, Malaysia seperti ini. Nah, itu langsung pemerintah mungkin di pihak terkait langsung meluncur ke situ bagaimana caranya Indonesia lebih bagus daripada Malaysia. Jadi seperti itu ya. Jadi sebuah berita itu adalah sangat tajam ya ketika ditulis oleh mungkin sosok yang seperti Pak Wilson Lumi ini. Mungkin nanti suatu ketika kita akan bertanya kembali, apakah ada pernah berita, tapi ada nggak Pak, Bapak menulis sebuah berita, tiba-tiba orang fokus ke situ dan mungkin mau buat sebuah perubahan apa gitu? Ya, kita kan ngomong juga wartawan kan dan tanda kutip juga sebagai agen perubahan, pelaku sejarah. Jadi memang segala sesuatu yang ditulis oleh seorang wartawan itu, apalagi dulu kita zaman koran itu sangat terasa. Kalau sekarang kan zaman digital nggak terlalu berasa seperti apa perubahan masyarakat. Tapi kalau koran kan sedikit koran, sedikit media. Jadi kelihatan banget ingin menulis sesuatu dan itu berubah. Misalnya satu contoh, ada satu daerah yang belum tersentuh oleh pembangunan. Nah kebetulan ada wartawan yang berkunjung ke sana. Saat dia kembali menulis bahwa daerah itu sebenarnya potensial, ada A, B, C di situ gitu, ada kekayaan alam seperti apa. Tapi karena belum ada akses itu, jalan ekonomi nggak ada, sehingga tidak tahu. Malah pemerintah cuma tahu ada daerahnya tapi tidak tahu juga, barangkali tidak tahu. Nah ketika ditulis, terjadilah itu. Pemerintah tahu oh ini ada di situ ya. Sehingga ya mereka dan pembekalan yang seperti sekarang yang pembekalan yang pernah terjadi itu, iya karena itu, karena pemberitaan, karena banyak daerah-daerah yang sebenarnya potensial untuk bisa berkembang misalnya, tapi tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Soalnya itu pasti orang yang menulis tersebut menulis dengan hati ya. Jadi apa yang
Jadi biasakan apa yang kita tulis, apa yang kita katakan Pak ya, sama dengan apa yang ada dalam hati. Karena memang hati itu selalu benar Pak ya. Ya, hati jujur ya. Oke, Pak. Kita sudah berada di penghujung acara nih Pak ya. Boleh nggak Pak ya satu, jadi gini Pak, Bapak kan sebagai seorang pemret ya. Ya. Kemudian yang namanya pemret itu kan istilahnya bisa dikatakan menyortir berita lah ya. Kemudian berita yang layak atau berita yang tidak layak dan sebagaimana. Dan sebuah berita itu kan bisa dikatakan kalau kita udah naikin ke media atau mungkin naikin ke online atau mungkin ke cetak, itu adalah ya masyarakat membaca lah gitu ya. Pak, tolong dong berikan pesan kepada masyarakat terkait literasi agar gemar membaca Pak. Oh iya, kan memang kalau belajar itu kan disebut belajar seumur hidup. Tidak ada istilah udah umur, udah tua. Nah, media itu kan sarana edukasi. Pada tempat kita belajar. Jadi kepada masyarakat kalau seandainya tidak bisa menempuh pendidikan yang secara formal, kan kita bisa belajar dari media-media dari pemerintah. Nah, cuma ada satu cara gitu. Kalau kita membaca suatu media, satu berita yang masih menurut kita belum tentu benar atau apa, masih ada tanda-tanya, kok begini, kok begitu ya. Nah, kita ambil juga media lain sebagai pemakai. Nah, sehingga kita bisa memperoleh yang sebenarnya. Nah, kadang-kadang kan si A itu melebih-lebihkan agar supaya medianya jadi baca gitu. Nah, ketika dia melebih-lebihkan itu malah menjadi salah gitu. Nah, masyarakat kan kadang-kadang kan logika bagi yang berpikir kita, kalau masyarakat membaca kan tidak harus termakan dengan satu. Misalnya dia mendengar tentang masalah A, misalnya korupsi atau apa, nah dia baca. Kalau masih ada tanda-tanya, lihat ke media lain, kan banyak sumber. Nah, jangan pakai satu sumber saja. Karena memang zaman digital sekarang ya seperti yang saya juga katakan sekarang kita terkuku dengan clickbait semua media. Nah, kadang-kadang judulnya serem, judulnya menarik, baca di bawah tidak ada isinya. Gitu. Yang berisi malah komen-komennya. Komen yang malah jadi gitu. Aduh, buat teman-teman wartawan ini ya, mohon izin teman-teman wartawan, jangan kebanyakan opini. Karena kalau kita kebanyakan opini, akhirnya yang berbicara adalah semacam pendapat kita sendiri, atau mungkin kita tidak sesuai hati atau tidak sesuai dengan berita yang ada di berita tersebut. Akhirnya clickbait dan akhirnya kita dapat uang, cuman kurang berkah Pak ya. Kurang berkah. Gitu. Ya sebaiknya kita melakukan segala sesuatu itu yang tidak mengorbankan orang lain. Subhanallah. Itulah prinsipnya. Sehingga prinsip kita sebagai media, sebagai agen perubahan, kita sebagai warna edukasi, hiburan, semua ada di situ terpenuhi. Bukan malah kita jadi malah tambah rusak. Itu adalah salah satu termasuk tips kesehatan dari beliau. Dia selalu berpikir positif, kemudian selalu bisa dikatakan ingin selalu baik ya. Orang yang baik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya oleh manusia. Kedua, ini untuk juga udah kelebihan ya Pak? Iya, biasanya awal sih. Ini asik sekali ya, saya baru bertemu beliau sekali, kemudian baru hari ini berbicara, bahkan podcast di sini. Ini sudah sangat asik karena memang ketika kita berbicara dengan orang yang berilmu, itu kita itu tergantung tergantung wawancaranya gitu. Itu satu diskusi satu wawancara bisa berjalan dengan baik ketika seorang wawancaranya bisa memberikan maju satu pertanyaan. Ya seperti ini kan dia keluar karena ada yang hebatnya di sini, bukan di sini. Di sini nambah itu. Ke Pak Wilson belum ya ternyata hebat. Baik, saya catat satu.com. Sebenarnya Bapak mau bicara lagi, jadi kita stop ya setengah aja. Karena memang jangan sampai Anda itu hari ini langsung puas mendengarkan beliau berbicara. Jangan sampai puas mendengarkan beliau berbicara. Nanti kita tonton video-video selanjutnya terkait pemret kita, yaitu Bapak Wilson Lumi yang luar biasa. Saya Chandra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu ya. Harus. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Maaf ya Pak. Jadi lama.